Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan bab dimensi 3 untuk kelas 11 PM1. Pada halaman pertama itu ada pengertiannya bagaimana manfaat kita menggunakan dimensi 3 seperti pembuatan tangga untuk jarak tangga antara lantai 1 dan 2 bisa memakai dimensi 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita langsung pada soal evaluasi bab 1 dimensi 3. Di situ ada pertanyaan. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, di sini sebelumnya itu kalian bisa mencari dulu titik tengah dari CG. Nah, nanti baru mencari titik C ke garis AP. Kita pertama membuat dulu kubus. Nah, kan di situ ceritanya sama ya. Kubusnya dengan panjang rusuk 4 cm. Berarti semua sisinya sama. Oke. Sambil kalian menunggu, kalian coba buka pada halaman yang halaman 17. Di sini ada akan mencari jarak antar titik. Nah, di sini ada soal jarak antar titik. Jadi misalkan CG mencari titik P. Nah, di sini untuk mencari titik AC. Nah, dari AC ini nanti baru dibagi 2. Nih, untuk mencari PC. Seperti itu. Untuk di sini kan pertanyaan PG. Nah, pertama kalian harus mencari dulu sisi A ke C-nya dulu. Dengan rumus Pitagoras. Kan di sini menjadi bentuk segitiga kan? Kita pindahkan segitiganya di sebelah sini. Jadi bentuk A, B, C. Di sini kita lihat A ke C. A ke C. Lalu B. Nah, segitiga penggaris biar rapian dikit. Nih. B. Kan yang diketahui cuman sisi A, AB, dan BC. Di sini kan 12. Maka yang dipertanyakan adalah AC. Dengan cara rumus Pitagoras untuk mencari garis miring ini harus ditambah. Jadi akar dari 12 kuadrat plus 12 kuadrat. Ini 12 itu dari soalnya ya. Kalian lihat di halaman sebelumnya di sini. 12. Sisinya 12. Lalu 144 tambah 144, maka akar dari 188 itu hasilnya 12 akar 2. Maka di sini hasilnya ada 12 akar 2. Baru di sini kan dia harus mencari segitiga yang kedua, yaitu nih, kan ditanya PG, berarti dari sini ke sini. Otomatis 12 akar 2 ini kan di tengah-tengah, berarti dia nanti dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2 menjadi berapa? Berarti dia di sini kan titik P-nya di tengah P. Maka 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Ya, 12 bagi 2 itu sama dengan 6 akar 2. Berarti di sini dia 6 akar 2. Di sini tetap 12. Nah, di sini mencari miring lagi memakai rumus Pitagoras. Ada di bawahnya. Kita bikin segitiga. Segitiga yang kedua itu udah kebayang belum? Nih, ini kan CG. Di sini segitiga. Alasnya adalah
C ke P. Lalu dari sisi miringnya ini G ke P. G ke P. Ya kan tadi sisi ini adalah 12, diketahui 12, di bawahnya adalah setengah dari 12 akar 2 adalah 6 akar 2. Maka sisi miringnya itu dipertanyakan dengan memakai rumus ini PG akar dari alas dan tinggi PC dan CG. 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 72, 6 kali 6 akan 36, 2 akar 2 sama dengan 2 kan. Nih, untuk mencari ini itu adalah 6 akar 2 kan pangkat. 6 kali 6 adalah 36, 2 akar 2 kali pangkat 2 itu ininya hilang. Maka tinggal dikali 2. Seperti itu. Hasilnya adalah 72. Oke, 72 tambah 144 sama dengan berapa? 216. Bagaimana Ibu untuk mencari 6 akar 6 ini? Kan 6 kali 6 itu berapa? 36 kan? Nah, 36 itu ada sisanya berapa? Ya kan? Nah, betul. Karena hasilnya itu adalah 6, 36 kali 6 itu akan menghasilkan 216, maka si 6 ini harus diakarkan kan? Maka jadi akar 6, seperti itu. Kan 36 ini juga kan akar. Akar dari 36 adalah 6, akar 6 adalah tetap 6. Jadi 36 itu sama dengan diakarkan jadi 6. Di sini mengerti 36 kali 6 itu menghasilkan 216 kan, tapi dia harus di bawah si akar ini. Oke, kita lanjut ke yang soal evaluasi, balik lagi ya. Jadi memakai cara yang pertama untuk mencari si sisi miring dan ini mencari sisi miring segitiga yang keduanya. Nah, di sini kebanyakan soal evaluasi memakai kedua cara ini. Silakan mengerjakan. Tips untuk membuat sebuah kubus itu, ketika kalian sudah membuat segi 4, lalu cari titik di tengah atas, di sini agak ke atasan dikit. Selain di tengah-tengah ini kan 4 cm, kalian tarik 2 di sini atas, berarti di titik kedua. Sudah, baru kalian tarik garis seperti ini. Oke. Lalu samakan sisinya. Tadi kan 4 cm Ibu menggunakannya, maka kalian pakai 4 cm. Kalau tadi di awal kalian membuat 5 cm, maka harus sampai 5 cm seperti itu. Ini tarik garis miringnya. Sudah, ke bawahnya juga sama. Ibu menggunakan 4 cm, maka ke bawahnya juga menggunakan 4 cm. Sudah, ini tarik ke sisi. Nah, sudah, kita membuat bayangan yang ada di dalam sama 4 cm. Sudah, pakai titik bayangan. Sudah, masukkan nama-nama titiknya. Kita namai A, B, C, D-nya di sini ya. D, E, F, G, H.
Oke, nomor 1 tadi balik lagi pertanyaannya apa? Diketahui kubus ABCDEFE dengan panjang rusuk 4 cm dan titik P merupakan titik tengah dari CG. CG berarti titik tengahnya di sini. Di tengah-tengah sini. Ini ada titik P. Jadi titik P itu ada di antara titik C dan G, maka di sini P-nya merupakan titik tengah dari CG. Maka jarak titik C, pertanyaannya jarak titik C ke garis AP. Maka yang ditanyakan jarak titik C ke garis AP. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, di sini akan membuat garis apa? Segitiga dengan cara kalian menarik garis juga di sini. Miring. Dari A ke C. Otomatis dia akan membuat segitiga kan. Nah, ingat tadi rusuknya berapa? Panjang rusuknya 4 cm kan, masing-masing 4 cm. Tapi kalau ini kan dibagi 2, otomatis ini sisinya berapa? C ke P itu adalah 2. Berapakah ini sisi miring? Ini diagonal ruang ya. Ada di tengah-tengah. Kalau ini diagonal bidang. Memakai rumus tadi Pythagoras. Di sini bisa membuat, kita cari dulu yang sisi A ke C-nya dulu. A ke C itu sama dengan sisi ini 4 akar dari 4 tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Di sini mengerti? Kita harus cari dulu diagonal. Kan di sini bisa kita bikin segitiga yang baru. Nih seperti ini. Jadi di sini adalah CP-nya adalah 2, AC-nya belum diketahui karena diagonal ruang. Nanti sudah diketahui ini baru mencari lagi AP. Ini AC-nya. A. Ke sini AP-nya juga. Jadi kita pertama mencari diagonal ruang, diagonal bidang ini dengan cara mencari sisi A, B, B, C itu dikuadratkan diagonal dengan teorem Pythagoras. Iya, ada yang sudah bisa jawab? Nah, mungkin ada yang mentok sampai sini. 16 tambah 16 kalian bisa lihat di sini kan 4. Akar 16 itu adalah 4. Ya kan? Ini juga 16, akar 16 itu adalah 4. 4-nya ada 2 dong. Berarti tinggal 4. Kan ini akar 16. Ada 4 dikali 2 kan. 4 kali 2. Atau 16-nya ada 2. Nah, biar lebih gampang lagi seperti ini. Kan ini 16-nya ada 2, kalian bikin kayak gini. 16 kali 2. Nah, di sini kan akar 16 itu adalah 4, akar 2 itu adalah tetap 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Oke, kita lanjut ke titik AP. Nah, AC-nya sudah diketahui adalah 4 akar 2. Untuk mencari AP, kalian pakai rumus apa? Sama, Pythagoras lagi. Nih, 4 akar 2 ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah ini 2 kuadrat. Sini 4 kali 4 adalah 16, balik lagi ke sini ya. Maka dia hasilnya adalah 4. 4 kali 4 ada 16, 16 kali 2 ada 32. Maka 2 kali 2 adalah 4. Jadi 32 ditambah 4. 32. Tinggal dijumlahkan 32 ditambah 4 berapa?
akar 36. Ada yang tahu akar 36 berapa? Yap, betul. Hasilnya adalah 6. Nah, ada yang ditanyakan lagi, kok Bu nggak ada di ABCD-nya? Karena belum selesai. Ada yang kurang? Karena yang ditanyakan itu jarak C ke diagonal AP. Maka kita menggunakan rumus diagonal. Oke, kita lengkapi dulu. A ke P-nya adalah 6. CP-nya adalah 2. AC-nya adalah 4 akar 2. Nah, kita memakai rumus diagonal. Rumus diagonal itu adalah D AC kali CP per AP. Bu, kenapa bisa begini? Kan tadi pertama diagonalnya itu adalah AP kali AD kan? AP kali AD. Apa diagonal? Jadi AP dikali diagonal itu sama dengan AC kali CP. Ya. AC kali CP. Nih sisinya. Sedangkan AP itu dengan diagonalnya ini C ke kan AP diagonalnya ini lagi. Kan mencarinya CP. Apa? Ke titik sini. Misalkan kita tarik C titik diagonal ini nih. Mencari si diagonal ini. Lalu dengan konsep seperti ini otomatis D sama dengan, kalau kebalikan dari kali itu adalah pembagian, maka AC kali CP per AP. AP-nya di bawah seperti ini. Kalian tinggal masukkan diagonal. AC-nya tadi berapa? AC-nya adalah 4 akar 2 dikali CP. CP-nya adalah 2. AP-nya adalah 6. Berapa hasilnya? 4 akar 2 dikali 2 per 6. Ya, kalian bisa diperkecil. Ini kan 4 kali 2 itu adalah 8. 8 per 6 itu kalau dibagi 2 akan 4. 6 dibagi 2 adalah 3. Akar 2-nya tetap. 8 bagi 2 adalah 4. Akar 2 per 6 bagi 2 adalah 3. Maka hasilnya 4 per 3 akar 2. Jawabannya nomor ya D. 4 per 3 akar 2 cm. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 2. Alhamdulillah pagi hari ini Ibu lagi videonya pagi hari. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu walaupun cuacanya tidak cerah. Semoga kalian cerah dengan mengawali kegiatan hari ini. Oke, kita lanjut nomor 2. Sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 15 cm, jarak titik A ke titik G. Oke, kalian punya gambarkan dahulu kotak ABCDEFGH-nya untuk mengetahui jarak titik A ke titik G itu seperti apa. Nah, di sini ada sebuah kubus, tinggal tarik A ke G. Berarti di sini ke sini. Nah, untuk mencari diagonal, ini dia namanya diagonal ruang ya. Dari titik A ke G. Jadi misalkan di lantai bawah, misalkan di sebuah kelas berbentuk ruangan kubus. Nah, dari lantai A titik sini ke di pojokan lantai ke atap pojok seberang sana atas. Ini namanya diagonal ruang. Bagaimana cara mencarinya? Pertama, kita tarik dari bawah di sini kan ada diagonal bidang ya. Nah, A ke C-nya.
Berarti kita mencari dulu diagonal bidang. Nah, kalau ditarik seperti ini A, B, C. Ada segitiga A, B, C. Nah, si AC ini yang di bawah sini, kita cari tahu dulu berapa. Kalau diagonal bidang itu, pakai teorema Pitagoras, dengan sisinya tadi berapa rusuknya? 15 kan? A ke B-nya 15, B ke C-nya ada 15. 15, 15. Teorema Pitagoras, berarti mencari garis miringnya atau AC. AC sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Oke. Nah, di sini kita masukkan AB-nya adalah 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini 15 kuadratnya ada 2 kan? Dikalikan aja 15 kuadrat dikali 2 dalam kurung. Dalam ini akar. Oke. Nah, di sini kan kalau akar dan pangkat itu habis. Tinggal 15. Tapi yang di sininya 2-nya kan masih di dalam akar. Maka akar 2. 15 akar 2. Sudah menemukan diagonal ruang ini, maka di sini kan ada, seperti gini ya. AC C ke G-nya kan 15 ya. Rusuknya sama 15. CG. Nah, kita cari diagonal ruangnya AG. Tadi AC berapa? AC 15 akar 2. Oh, ini udah ada gambarnya. 15 akar 2. Sedangkan CG-nya itu ada 15. Kita masukkan 15 akar 2 dikali ya, bukan tambah di sini. Tambah ya? Tambah. Iya betul. 15 akar 2 CG-nya. Kebalik Ibu. Sama aja ya. Oke. CG ada 15, AC-nya 15 akar 2 ya. Nih, yang diagonal bidang, untuk mencari diagonal ruang ditambah rusuk CG plus AC. Oke, di sini tidak ada pertanyaan. Kita lanjut untuk mencari sisi miring ini adalah AG sama dengan akar 15 akar 2, 15 pangkat 2 ditambah 15 akar 2 dipangkatin 2. Oke, di sini kalian selesaikan dulu yang di dalam kurung sini ya. 15 pangkat 2 itu keluarkan, akar 2 dikali pangkat 2 habis jadi 2. Oke. Nah, di sini 15 akar 2 berapa? 225 ditambah 15 pangkat 2 berapa? Sama 225 dikali 2 jadi 450, jumlahkan jadi 675. Akar dari 675 itu berapa? Ya, kan 15-nya itu ada 3. 225-nya ada 3. Ya kan, dari ini 225, ini 225-nya ada 2. Kan dikali 2 kan jadi 15. Ini 15 pangkat 3. Nih, kan 225 itu akar dari 15 pangkat 2-nya dibagi 3. Kayak gitu. Jadi 15 akar 3. Jadi jawabannya adalah ya 2E. Lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, diketahui prisma segitiga A, B, C, D, E, F dengan AC 3, AD 6 dan BC 4. Jarak titik B ke titik P adalah. Nah, di sini ada segitiga prisma. Dimasukkan ke titik-titiknya. AC adalah 3, AD-nya adalah 6, BC-nya adalah 4. Nah, kita lihat dulu di sini ada bentuk segitiga. Karena yang ditanyakan adalah titik B, jarak titik B ke titik P. Otomatis kita bikin di sini dulu segitiga. Pindahkan ke sini segitiganya. ACD. Nah, di sini masukkan 6, AD, AC-nya 3. Maka jarak DC-nya berapa? Untuk mengetahui P-nya kan harus dibagi 2 DC-nya.
Di sini kita pakai rumus Pythagoras. DC AC kuadrat plus AD. AC-nya 3 plus 6 masing-masing kuadrat di dalam akar. 9 plus 36. Maka hasilnya akar 45. Nah, dipecah di sini 45-nya itu dari 9 kali 5. Akar dari 9 itu adalah 3. Karena 5-nya di dalam akar, maka jadi 3 akar 5. Sudah diketahui DC-nya, baru dibagi 2 untuk mencari PC-nya. Atau CP. CP berarti dibagi 2 dari setengahnya CD. Setengah CD otomatis setengah kali 3 akar 5. Berarti berapa? 3 kali 1, 3/2. Jadi 3/2 akar 5. Oke, sudah diketahui, maka otomatis jadi segitiga BP PC. Sudah diketahui BC-nya adalah 4, tinggal dimasukkan ke sini. Ini sudah dibikin segitiganya. BC 4, CP-nya adalah setengah dari DC. Ya, 3/2 akar 5. Dimasukkan, maka akar pangkat 2 ditambah 3/2 akar 5 pangkat 2 hasilnya adalah 4 pangkat 2 itu adalah 16 ditambah 3/2 akar 5 pangkat 2. Kalian pecahkan dulu, selesaikan dulu yang di dalam akar sini, maka hasilnya 3/2 pangkat 2 berarti 3/2 kali 3/2 sama dengan 9/4. Nah, 9/4 di sini kan akar 5 pangkat 2, akar dan pangkat 2-nya hilang jadi 5. Jadi 9/4 kali 5. Kalian kalikan 9 kali 5 adalah 45/4. Selesai yang ini, selesaikan yang ini 16. 16 karena di sininya pecahan desimal per 4, maka 16 diubah menjadi per 4. Maka 16-nya dikalikan 4. 6 kali 4 adalah 64/4 karena dipecahkan ke desimal. Maka 64/4 ditambah 45/4. Kalau sama-sama penyebutnya sama, kalian tinggal tambahkan saja. 64 ditambah 45 sama dengan 109/4. Akar 109/4. Untuk mengeluarkannya adalah 1/4 dalam akar, jadi 1/2 akar 109. Jadi jawabannya adalah A. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal ruang AG. Ini sama kayak nomor 1 ya, mencari diagonal. Kita mencari dulu diagonal ruang AG-nya. Untuk diagonal ruang AG, kita kan ada bentuk dulu gambar dulu kubus diagonal. Untuk diagonal, nah saya hapus dulu. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH rusuk 6 cm, berarti masing-masingnya rusuknya adalah 6 cm. Jarak titik B ke diagonal ruang AG. Nah, kan otomatis ini kan ada segitiga di sini nih. AC G ya. Berarti ada mencari diagonal bidang dulu dari sini, baru mencari sisi diagonal ruang. Nah, untuk AC kita ambil segitiga. Ini yang pertama, yang ini nih, AC. Oh sorry larat, misal ini segitiga bisa dari sini, bentuk dari sini ya, BG kan dari sini, ini ke sini. Diagonal ini sama kan, BG juga. Diagonal bidang ini bidang. Oke, misalkan dari segitiga ini BCG. Di sini segitiganya.
Maka kan panjang rusuknya itu 6. Otomatis BC-nya adalah 6, CG-nya adalah 6. Maka akar dari 6 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar dari 36 plus 36. Nah, 36 ini kan ada 2, maka 36 kali 2. 36 kali 2, akar dari 36, dari yang pertama akar 36 itu adalah 6, akar dari 2 adalah tetap 2, berarti 6 kali 2. Nah, diagonal ruangnya itu berarti seperti BG, FC, AC, BD itu diagonal ruang. AH. Sedangkan diagonal bidang. Kalau untuk diagonal ruang, otomatis dari diagonal bidangnya misalkan dari AC, G. Nah, itu diagonal ruang dari lantai bawah ke atap pojok atap. Nih kayak misalkan di ruangan kelas lah, balik lagi kita membayangkan ruangan kelas kita berbentuk kubus. Nah, di lantai pojok ini sampai ke ruang itu berarti melewati ruangan kan, berarti diagonal ruang. Sedangkan kalau yang di dasar seperti lantai pojok ke lantai pojokan lagi kayak gitu, itu diagonal bidang. Nah, diagonal bidangnya itu 6 akar 2. Untuk mencari diagonal ruang, otomatis salah satunya adalah diagonal bidang. Seperti segitiga ini. A, C, G. Nih. Ini kan diagonal ruang, ini diagonal bidang. Ini jaraknya CG itu adalah rusuknya adalah 6. Oke, dimasukkan maka 6 CA-nya 6 akar 2. Dimasukkan AG sama dengan CG-nya adalah 6. AC-nya adalah 6 akar 2. Jangan lupa pangkatnya. Nah, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ditambah nih kalau masing-masing dari sini dulu 6 pangkat 2 sama dengan 36, akar 2 pangkat 2 itu ini habiskan ya 2-nya, maka 36 kali 2 otomatis kalau berarti 36-nya ini ada 2 ditambah ini ada 36-nya lagi, ini kan pangkat 36-nya ada 1, ini 36-nya ada 2 tambah 1 jadi 3 kan. Jadi 36-nya ada 3 sama dengan akar 36 kali 3. Ya kan, 36-nya ini ada 2, ini ada 1 jadi 3. Maka akar dari 36 itu adalah 6, akar 3-nya adalah tetap akar 3. Maka diagonal ruangnya 6 akar 3. Nah, di sini setiap kita melihat 6 diagonal bidang itu biasanya di belakangnya itu akar 2. Sedangkan untuk diagonal ruangnya biasanya di belakangnya akar 3. Oke. Nah, di sini kita menyimpulkan kan di pertanyaannya itu titik B ke diagonal AG. Otomatis dari sini ke sini dong. Ditarik. Nah, ini ada 2 segitiga. Dari segitiga AGB sama segitiga ABG ya. Dari kan di sini ada titik tengah garis tinggi. Nah, di sini kita mencarinya dengan persamaan luas segitiga. Nah, di sini ada alas kali tinggi dari segitiganya AG dan tingginya ini kan alas nih. Di sini ABG. Otomatis alasnya kan AG itu diagonal ruang ya, diagonal ruang. Berarti 6 akar 3. AG-nya ada 6 akar 3. Nah, di sini kita bikin persamaan dulu. Segitiga yang pertama kan AG, alasnya AG dan tingginya adalah BP. Untuk segitiga yang kedua adalah AB dan tingginya nih segitiga
A, B, G. Jadi dia tuh segitiganya begini. Nah, siku-siku. Otomatis di sini segitiga tingginya adalah BG gitu. Nah, BG itu diagonal ruang apa bidang? Bidang. Maka 6 akar 2. Yang belum diketahui itu adalah si jarak ininya, B ke P-nya. Otomatis kita dengan persamaan ini AB kali BG sama dengan BP AB kali BG, AG-nya ditaruh bawah sini. Tinggal kita masukkan. Kita masukkan AB kali BG, AB-nya adalah berapa? A ke B-nya kan rusuknya 6, masukkan 6. 6 dikali 6 BG, BG-nya apa? BG adalah diagonal bidang 6 akar 2 per AG. AG-nya adalah diagonal ruang 6 akar 3. Nah, di sini kan 6 habis. Tinggal sisa 6 akar 2 per 3. Nah, di sini 6 akar 2 kali per akar 3. Nah, penyebutnya ini kita kalikan. Jadi 6 akar 2 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Kalikan 6 kali akar 2 kali akar 3 itu berapa? 2 kali 3 adalah akar 6. 3 kali 3 berapa? Kan ini seperti kayak gini lagi, akar 3 kuadrat. Ya kan ada 2, maka hilang akar dan pangkatnya, jadi 6 akar 6 per 3 itu sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 6 bagi 3 2 akar 6. Maka jawabannya 2 akar 6 ada di pilihan ganda D, 2 akar 6. Nih. Lanjut yang kelima. Yang kelima itu apa? Pada kubus ABCDFGH. Ya, yang sama dengan rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar dengan EG. EG mana EG? Ini diagonal bidang. Nah, otomatis yang sama apa aja? Di sini di bawahnya. Kan ini rusuk yang sejajar dengan EG. EG yang sejajar ini dong, AC. Jawabannya adalah A. Ya. Untuk nomor 6, kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 8. Titik P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Titik P merupakan perpotongan diagonal atas. Nih, diagonal atas itu ini. Jadi diagonal bidang ini dia. Perpotongan diagonal bidang. Berarti di sini titik tengah ya. Itu adalah titik P. Oke. Terus perpotongan diagonal bidang atas, jarak titik P dengan garis AD. Berarti ini dong garis AD. Ke sini ke bawah. Oh, jadi kayak segitiga kebalik. Nih. Nih. Ini EH kan jaraknya berapa tadi? Diagonalnya 8, maka kalau diagon dibagi 2 jadi 4. Ini 4, ini 4. Nih, ini juga kalau dibagi 2 4. Ini kan kalau dibagi 2 juga ini 8, berarti 4. Berarti ini jarak. Misalkan ini P, ini Q, tarik ke bawah di tengah-tengah ini. Nah, PQR. Nah, otomatis ini segitiga, berarti alasnya adalah 4. Ini dari sini rusuknya sama ini ya, 8. Maka diagonal ini diagonal apa namanya?
sisi miringnya pakai rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras seperti ini, Ibu bikin nih, setengah dari AD kan tadi setengahnya ya, AD ini dari sini, bukan, nah, harusnya ini nih setengahnya dari EF, kan ini ada di tengah-tengah titiknya. EF ini sama aja ya, EF setengah dari EF kan rusuknya adalah 8, maka setengah dari 8 adalah 4. Sini PR-nya 4, panjang PQ-nya adalah 8. Pakai rumus Pitagoras, masukkan akar dari 8 kuadrat plus 4 kuadrat. 8 kali 8 64, ditambah 4 kali 4 16. Akar dari 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. Nah, 80 ini kalian bisa pecah menjadi 16 kali 5. Nah, 16 kali 5 itu menghasilkan 80 sama. Diakarkan. Akar dari 16 itu adalah berapa? Ya, 4 sama. Di sini 4, 16. Akar 16 adalah 4, akar 5 tetap 5. Maka hasilnya 4 akar 5. Jawabannya adalah E. Sekarang nomor 7. 7 diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm, titik P di tengah, tengah-tengah DH. Jadi titik P itu ada di tengah-tengahnya DH. Berarti ada di sini, di tengah-tengah ini adalah P. Kita hapus dulu biar jelas. Seperti jelas hubungan kalian dengan doi-nya. Haha. Apa jangan-jangan digantung hubungan kalian? Nggak ada kejelasan. Suram. Oke. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P tengah dari DH. Berarti di tengah-tengahnya DH 12, berarti tengah-tengahnya di sini 6. Ini adalah titik P. Jarak titik F ke bidang ACP. A C berarti segitiga dong. F-nya ke sini. Jarak titik F ke bidang ACP adalah, maka kita selesaikan dulu mencari segitiga. Di sini kan ada segitiga ACP, maka kita cari dulu ini diagonal, apa namanya, diagonal bidang. Ini diagonal bidangnya dari AC, lalu ntar ditarik ke titik P. P-nya itu ini tinggi diagonal.